bangun itu tuh tidak tercapai. Jadi kalian tuh takut itu gitu loh. Disadari atau enggak ya, itu pasti terjadi seperti itu. Nah, yang akan pesankan kepada kalian, kalian itu jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berharap, jangan takut untuk bercita-cita besar kayak gitu. Soalnya apa ya? Terkadang yang membatasi diri kita itu tuh diri kita sendiri. Nah, percaya atau enggak ya kayak gitu. Kadang yang membuat kita apa ya bermimpi kecil itu tuh karena kita gitu loh. Kita kayaknya nggak bisa deh kalau kayak gini deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kemampuan aku kurang dan sebagainya. Itu salah ya. Harusnya kalian tuh mimpi dulu setinggi apapun. Baru usaha kalian itu mengikuti mimpi kalian. Kalau mimpi kalian tinggi, pasti usaha kalian juga akan tinggi gitu loh. Tapi kalau kalian mimpinya cuma ya udah pendek aja, kecil-kecil aja, ya kalian pasti akan memberikan effortnya juga sama aja, kecil-kecil juga kayak gitu. Jadi kalau Akang berpesan itu ya, kalau boleh mengutip dari kata-katanya Pak Soekarno, beliau bilang, bermimpilah setinggi langit. Setidaknya jika kita terjatuh, kita jatuh di antara ribuan bintang-bintang. Kayak gitu. Jadi kalian jangan takut untuk bermimpi. Apalagi kalian masih muda kan, masih 17 tahun, ada yang mungkin 16, 17, 18 tahun, atau mungkin ada 19, kayak gitu. Kalian tuh masih banyak banget mimpi yang harus kalian capai. Hidup kalian tuh masih panjang banget, banyak yang akan kalian temui. Jadi jangan jangan terlalu cepat untuk menyerah, jangan terlalu cepat untuk bermimpi yang kecil-kecil. Kalian masih punya waktu yang sangat panjang untuk bermimpi besar dan untuk mewujudkannya kayak gitu. Ya mungkin kedepannya nggak akan mudah ya. Kedepannya mungkin kalian akan menemui tantangan, menemui rintangan dan lain sebagainya. It's okay kalau misalkan pada akhirnya kalian gagal. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kegagalan itu adalah bagian dari proses kayak gitu. Dan pada saat kalian gagal, kalian wajar banget, manusiawi banget ketika kalian sedih, atau kalian nangis, atau kalian pengen teriak. Itu wajar ya, manusiawi ya. Karena kan kalian sudah mengharapkan banyak hal, pengen mengharapkan cita-cita kalian itu terwujud. Tapi ingat aja, meskipun kegagalan itu kalian temui, itu bukan akhir dari segalanya ya. Itu adalah awal dari mimpi-mimpi baru kalian, awal dari harapan-harapan baru kalian yang siap untuk kalian wujudkan kayak gitu. Jadi pokoknya kalian jangan berhenti untuk bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Kayak tadi kata-katanya di Laskar Pelangi kan, kayak gitu. Mimpi itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin merubah dunia, merubah diri kalian, merubah hidup kalian, kalian harus berani untuk bermimpi, kayak gitu. Karena mimpi itu adalah yang membuat kita hidup. Mimpi itu yang membuat kita hidup sampai sekarang. Coba kalau kita sudah kehilangan harapan, kehilangan cita-cita, kehilangan mimpi, terus pasti kalian jadinya otomatis kayak, buat apa aku hidup? Karena sudah tidak ada yang kalian kejar, kayak gitu. Jadi kalian harus selalu bermimpi, selalu berharap supaya kalian tetap hidup, hidup kalian tuh benar-benar hidup gitu loh, bukan hanya menjalani rutinitas biasa. Kalian ada sesuatu yang kalian kejar, ada yang sesuatu yang ingin kalian capai, ada yang sesuatu yang ingin kalian wujudkan, kayak gitu. Oke, jadi kalian jangan mudah menyerah, jangan putus asa, kalian harus tetap selalu semangat. Oke. Oke. Kadang Kang, Apa? yang yang apa sih namanya ya? Yang menggagalkan semangat sama Apa? Nggak kedengeran. kadang tuh ya Kang. Ya. Kalau kita udah punya mimpi, terus kita punya cita-cita, punya rencana, kadang tuh ya orang lain gitu yang mematahkan gitu. Bahkan kadang orang tua kita sendiri gitu kan. Kamu jangan ini dan lain sebagainya. Bener sih, itu memang salah satu masalah yang ada ya mungkin Akang nggak bilang di Indonesia ya, tapi mungkin lebih tepatnya ya kalau Akang sih bilangnya kayaknya di Asia kayaknya gitu-gitu semua karena emang parentalnya sangat tinggi ya ininya ya. Jadi kalau Akang bilang ya sebenarnya bagaimanapun juga kita dan orang tua itu tuh kan beda banget ya. Kita adalah dua individu yang berbeda, jadi kita tidak bisa disamakan dengan mereka kayak gitu. Mungkin orang tua kalian mengarahkan seperti itu karena itu adalah bagian mimpi dari mereka semua kayak gitu. Jadi kalian dan pada saat itu orang tua kalian tidak bisa mewujudkannya. Jadi ingin sekali anak-anaknya nanti bisa meneruskan mimpi orang tuanya kayak gitu. Tapi ya
ketika itu sejalan, it's okay. Kalian bisa membawa mimpi sebagian dari mimpi orang tua kalian untuk kalian wujudkan. Tapi jika itu memang berbeda, ya kalau Akang mah bilangnya, iya, bilang aja kayak gitu. Bukan itu yang aku pengen, bukan itu yang Ayu pengen ke orang tua kalian. Ya mungkin akan kayak, kok kamu nggak manut dan sebagainya kayak gitu. Tapi kayak bilang aja, meskipun kalian itu adalah anak dari orang tua kalian, tapi kalian itu adalah sejatinya adalah dua individu yang berbeda. Kalian dan orang tua kalian itu tuh dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi wajar aja jika mempunyai pemikiran yang berbeda gitu loh. Orang tuanya jadi insinyur, nggak harus kok anaknya jadi insinyur kayak gitu. Malah justru kalau misalkan sama semua, monoton semua, malah jadi nggak rame loh hidupnya. Rame itu kalau beda-beda semua. Jadi dalam satu keluarga tuh kalian bisa punya cara pandang yang berbeda dari setiap masalah kayak gitu-gitu. Ya kalau misalkan ya sekarang kalian akhirnya kok menuruti orang tua kalian, semoga enggak sih, semoga akan harapannya adalah kalian benar-benar memilih sesuatu yang emang kalian suka, bukan karena keterpaksaan kalian karena dari orang tua dan sebagainya, karena itu benar-benar tidak nyaman gitu loh. Akang punya teman yang kayak gitu, dia disuruh kuliah di teknik gitu sama orang tuanya. Padahal dia pengennya ke art, pengen ke seni kayak gitu. Ya udah, pada akhirnya ya dia kuliah sampai kuliah di teknik, ngikutin di teknik dan sebagainya. Tapi dia nggak nyaman. Akhirnya dia sering ngambil mata kuliah kesenian kayak gitu, gambar dan sebagainya. Terus sekarang setelah udah lulus ya udah ijazahnya kasihin ke orang tuanya. Udah kan, udah selesai tugasnya. Nah, sekarang saatnya dia meraih mimpinya dia. Jadi dia sekarang S2-nya ngambilnya ke seni kayak gitu. Karena apa ya? Ya mungkin di umur-umur kalian kan memang kalian masih sangat tergantung banget dengan orang tua ya, karena kan masih remaja-remaja gitu kan ya, masih butuh sokongan dari orang tua. Jadi mungkin itulah yang membuat kalian tidak bisa bebas. Tapi nanti kalau misalkan ketika kalian sudah S2, udah lulus S1 kan umurnya udah 22 tahun, 23 tahun kan. Jadi kalian bisa mengikuti mimpi-mimpi kalian yang terkubur kayak gitu. Tapi harapannya Akang sih pengennya kalian benar-benar mengikuti apa yang kalian mau ya. Sumpah lu, nggak enak loh. Kuliah tuh 4 tahun ya. 4 tahun tuh bukan waktu yang cepet loh untuk coba kalau kalian 4 tahun ngikutin apa ya, menjalani sesuatu yang nggak kalian sukai. Boro-boro bisa lulus. Masuk kuliah aja males gitu loh. Masuk kuliah aja males gitu loh. Apalagi bisa sampai bertahan sampai 4 tahun. Jadi harapannya Akang kalian benar-benar mengikuti apa yang kalian mau, apa yang kalian suka. Nggak usahlah mikirin orang-orang lain kayak, ngapain kamu kuliah di sini, ngapain kamu kuliah jurusan itu, emang nanti jadi apa, dan sebagainya. Loh, it's okay loh. Yang penting kan kalian bahagia, yang penting kalian tuh seneng, yang penting kalian enjoy ngejalaninya, daripada kalian nanti masuk misalkan let's say ke teknik, kalian kan IPS nih lupa, misalkan ke hukum gitu atau ke HI yang orang-orang kayak kalian cuma ngejar gengsi, nih gue anak hukum nih, ini gue anak ilkom nih, gue anak HI nih, keren gitu kan. Tapi kalau kalian di dalamnya malah nanti prestasi kalian jelek, terus kalian nggak, jarang masuk, malah lulusnya lama, ya ngapain, mending di jurusan yang emang kalian suka, terus kalian enjoy ngejalaninnya, nilainya bagus, gitu. Jadi kalian inilah harus fight for your dreams lah ibaratnya. Meskipun nanti banyak halangan, ya itulah, biarkanlah orang berkata apalah kayak gitu. Nah, tapi kalian harus menjelaskannya dengan baik. Misalkan nanti sama orang tua yang menjelaskannya dengan baik ya, dengan baik-baik. Kalau emang itu tuh bukan sesuatu yang kalian inginkan, itu bukan sesuatu yang emang kalian harapkan, atau nanti kamu besarnya mau jadi apa, kan toh yang menjalani kuliah itu kan kalian, yang menjalani kehidupan itu kalian kan ya kalian sendiri kayak gitu. Begitu. Jadi harus semangat ya, Sadewi ya. Semoga kamu nggak terpaksa kan untuk milih jurusan yang sekarang. Pilihan duanya sih, Kang. Pilihan duanya terpaksa. Bukan terpaksa sih, kayak nggak cocok gitu. Nggak gini, gitulah. Ya, semoga berarti kamu keterima yang pilihan satunya ya, biar sesuai sama kamu ya. Gitu. Ya, apapun itulah. Amin. Ya, semogalah kalian semua ya mengikuti apa yang kalian inginkan. Soalnya kalau dulu Akang mah bebas banget sama orang tua Akang, kayak terserah yang jalanin kuliah juga kamu, ibu mah nggak ada urusannya, kamu kuliah ya kamu yang ngurusin sendirilah dan sebagainya kayak gitu. Karena emang kalau dulu di keluarga Akang kayak gitu, pilihan kamu kita tuh bebas dan bertanggung jawab kayak gitu. Jadi
Iya kan? Orang tua Akang ngebebasin kamu milih apapun, kamu jadi apapun terserah kamu, tapi kamu harus tanggung jawab biasa. Iya Ah, sama Ben. nah, susahnya anak muda itu bebasnya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Itu biasanya yang anak-anak milenial tuh gitu. Ya aku pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi itu, tapi nggak tanggung jawab sama mimpinya kayak gitu. Nah itu tuh yang harus kalian tekankan. Boleh bebas, tapi juga bertanggung jawab kayak gitu. Itu sih yang harus. Jadi kalau misalkan kalian sudah bebas dengan pilihan kalian, itu kan sesuatu yang kalian pengen. Ya berarti kalian harus tanggung jawab sama pilihan kalian. Kalau ada masalah selesaiin sendiri. Kalau ada kesulitan selesaikan kayak gitu. Jangan nanti pas sudah susah-susahnya ngomong ke orang tua, Bu, ini aku nggak mau kuliah di sini, udah aku nggak kuat, susah dan sebagainya. Nah itu pilihan kamu sendiri kok kayak gitu loh. Nah tapi kalau misalkan kalian terpaksa sama orang tua, bilang aja ke orang tua, Bu, aku nggak kuat di sini. Kan dulu ibu yang nyuruh aku kuliah di sini. Ah itu kan kalian bisa. Tapi kan itu sih sebenarnya orang tua Akang sih nggak mau Akang jadi yang kayak apa ya, ngeluh mulu dan sebagainya ke orang tua kayak gitu. Jadi memang bebas dan bertanggung jawab ya. Bebas dan bertanggung jawab. Itu dua hal yang harus jadi satu. Iya. Mantap. Kalau misalkan kalian memang bisa tuh. Oke, kita sudah setengah jam ngobrol. Ya sudahlah. Kita akan masuk ke statistika sekarang. Masuk ya ke materinya. Sekarang tadi udah bahas tentang mimpi ya. Sekarang kita bahas tentang usahanya ya. Usaha nyatanya untuk meraih mimpi kalian. Kalau kata-katanya Walt Disney bilang gini kalau nggak salah. Kalau kamu pengen bangun, kamu harus mimpi dulu, gitu kan ya. Jadi kamu udah mimpi kan, nah sekarang bangun kan, bangun, raih mimpinya, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk. Kita pretest langsung ya, statistika ya. Statistikanya, aduh, tapi Kang, mohon maaf ya, biasa. Kalau di pretest itu agak susah, jadi kalian mohon wajar kalau soalnya susah. Ya, masih di sini. Tar. Nah. Mana sih ininya? Pretest. Nah, sip. Oke, itu ya kodenya 164716. Link, Kang. Ya, ini bentar lagi mau di copyin. 164716. Sok. Silahkan join. Trinita. Ada satu soal tentang penyajian data yang dulu pernah kita bahas, yang dulu di LS-in. Kan kalian bingung ya. Kalian dulu bilang kan, Kang, ini nggak mau lagi kayak gini, pengennya di zoom-in gitu kan ya. Ini nanti akan ada lagi. Silahkan. Nah, dia udah masuk. Kinanti udah masuk. Dia udah masuk. Oke, yuk baru berempat. Harusnya ada berdelapan, masih 4 lagi. Sadewi belum. Oke, Widya udah masuk. Nuzula, Sadewi, sama satu lagi siapa? Hazar ya, Siti Hazar. Oke, Ayu udah masuk, Ayu. Ada orang lagi. Aku belum. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Oke, Nuzula udah. Tinggal Siti Hazar ya. Hazar, apakah masih di sana? Oke, Hazar udah masuk. Soalnya ada 6. Ya, ada yang kayaknya banyak yang susah kayaknya ya. Jadi kalian selamat mengerjakan. Kenceng amat.
Oke, tunggu bentar ya. Masih ada satu orang lagi yang belum selesai. Oke. Bentar deh, ditunggu dulu. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, ntar Akang ngeliat dulu. Oke deh, udah selesai. Kalau Akang lihat tadi, kayaknya untuk yang nomor satu kan udah pernah dimunculin di LS ya. Nah, tadi sih udah 6 orang benar, tinggal 2 orang yang lagi yang masih salah. Itu untuk nomor 1. Terus nomor 2 sama juga, kayaknya masih aman nomor 2. Nah, terus selanjutnya nomor 3 ini malah berkurang, cuma 2 orang aja yang benar. Nomor 4, ini nomor 4 salah, yang salah cuma 2 orang. Oke, ya selebihnya Kang, aku banyak terkecohnya. Wah, terkecohnya gimana nih Nuzula? Kurang teliti ya. Oke deh, yuk kita bahas bersama-sama. Tadi itu sebenarnya kalau yang nomor 5 sama nomor 6, yang 2 terakhir itu emang susah, dibilang susah enggak sih? Nomor 6 sih, yang susah itu nomor 6. Apa? Yang susah itu nomor... Ya nggak ngerti gimana. Itu nomor 6 tuh susah. Sama, Akang kaget. Untuk nomor yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 4 tuh termasuk susah, tapi kalian bener banyak. Banyak yang bener. Karena udah pernah... Apa sih jawabannya, Kang? Aku lupa. Yang A kali B, AB sama dengan, itu udah pernah kalian bahas, udah pernah muncul di soal atau gimana? A kali B. Soalnya kalian pada banyak yang bener nih. Ya udah deh, kita bahas bareng-bareng yuk. Kita bahas. Soalnya kayak, wow, ini termasuk cukup susah, tapi kalian bisa. Baguslah. Oke, kita bahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 tuh kalau Akang tadi lihat kan, kalian udah sebagian besar benar, udah 6 orang benar, 4 orang salah. Oke, 4 orang, 2 orang salah. Oke, dari diagram lingkaran berikut, apabila berat total panen kacang adalah 25 ton, berarti di sini kita punya kacangnya ya. Kita cari dulu, kacang tuh berapa persen kacang? 10%. 10% ini dia beratnya adalah 25 ton. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maka berat panen total semangka berapa? Kita cari dulu semangka. Persentase semangka berapa persentase semangka? Berarti kan ini kalau kalian lihat, ini kan 25, ditambah 10, 35, ditambah 15, 50, ditambah 12, 62, tambah 22 adalah 84. 84. S itu adalah 100% dikurangi 84% sama dengan 16%. Nah, untuk mencari berat semangkanya, berarti kita pakai perbandingan. Gini aja, berarti persen semangka dibagi persen kacang sama dengan berat semangka dibagi berat kacang. Tinggal masukin, persen semangkanya adalah 16, terus persen kacangnya adalah 10, berat semangkanya adalah yang kita tanya, dan berat kacangnya adalah 25. 25. Kita sederhanakan. Ini dibagi, bebas Akang sini sama sini aja. Dibagi 5 itu 2, dibagi 5 itu 5. Terus 2-nya coret sama 16, tinggal 8. Berarti di sini kita dapat berat semangkanya sama dengan 5 dikali 8, sama dengan 40. Gitu. Ini mudah. Ini nanti masuknya bukan ke PK ya, ini kayak gini tuh masuknya ke TU. Gitu. Cuma akan sengaja munculin lagi supaya kalian tahu caranya. Gitu. Oke, untuk nomor 1, ada yang mau ditanyain nomor 1, aman? Nomor 1. Oke, nomor 1 ini mudah ya harusnya ya. Kalian mungkin kalau misalkan yang masih ada yang salah tadi 2 orang, tolong dipahami, benar-benar inilah biar kalian besok kalau dapat soal seperti ini nggak salah lagi. Soalnya ini maksudnya di PU sih, bukan di IPK. Oke, next ke nomor 2. Nomor 2 ini tadi juga udah banyak yang benar, 6 orang juga yang benar, 2 orangnya masih salah. Oke,
Di sini nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Berarti akan tulisnya gini deh. Rata-rata itu X bar ya. Rata-rata 20 bilangan akan tulisnya 20. Itu sama dengan 14,2. Jika rata-rata 12 bilangan pertama adalah 12,6, berarti rata-rata dari 12 bilangan sama dengan 12,6, dan rata-rata 6 bilangan berikutnya adalah 18,2, berarti rata-rata 6 bilangan itu sama dengan 18,2. Yang ditanyakan adalah rata-rata 2 bilangan terakhir. Rata-rata 2 bilangan terakhirnya berapa? Nah, di sini kita pakai rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan kan totalnya tuh yang 20 kan ya. Berarti rata-rata gabungan X bar 20 itu sama dengan X bar 12 atau rata-rata 12 dikali banyak datanya ada berapa banyak datanya? Banyak bilangannya ada berapa di sini? Yang untuk 12 ada berapa bilangan? 12,6. 12. 8. Nah, 12 ya. Karena kan ini 12 bilangan, rata-ratanya 12,6. Terus ditambah sama yang 6 bilangan. Berarti rata-rata 6 bilangan dikali sama banyak bilangannya ada berapa? Ada 18. 6. Oh, 6. Oh, astagfirullah. Banyak bilangannya, 6. banyak bilangannya. Terus baru ditambah sama rata-rata 2 bilangan dikali 2. Karena kan 2 bilangan. Dibagi sama 20. Karena totalnya 20. Ya udah tinggal dimasukin angka-angkanya. Rata-rata 20 bilangan itu kan adalah 14,2. Sama dengan ini X bar 20, X bar 12-nya adalah 12,6 dikali 12 ditambah rata-rata 6 bilangannya adalah 18,6, 18,2 dikali 6 ditambah 2 X bar 2 dibagi sama 20. Kali silang. Berarti dari sana kita dapat 284 sama dengan 12,6 dikali 12 berapa? Berapa sih? 12,144 kali 144 ditambah sama 72, 0,72. Aish, malas banget hitungnya. Nah, ini berapa tadi kalian hitungnya? Kalian hitungnya berapa? Berapa sih itu? Sekarang hitung ah. Kalau aku bukan gitu. Hah? Oh, beda caranya? Iya. Caranya gimana? Ya mungkin coba deh Akang selesai ini dulu nanti ini ya. Kalian mungkin ada cara yang lebih cepat mungkin. Ini adalah 151,2 ditambah 18 kali 18,2 dikali 6 adalah 109,2 ditambah 2 X bar 2. Nah, nanti tinggal pindah-pindah ruas, nanti kalian dapat X bar 2-nya itu sama dengan 11,8. Oke, kalau tadi siapa yang caranya beda? Ya mungkin yang lain juga nggak kayak gini mungkin? Gimana? Mirip-mirip kayak gitu, Kang. Cuman kalau Hazar gini, kan yang pertama itu 20 bilangan, rata-ratanya 14,2 ya. Nah, dikaliin dulu 20 dikali 14,2. Hasilnya itu 284, benar kayak gitu. Benar. Terus cari yang dari 12 bilangan adalah 12,6. Dikaliin juga sama, jadi 151,2 kan? Ya. Terus di iniin, yang 6-nya juga sama dikali 18,2. Terus digabungin tuh antara 12 sama 6 itu datanya, terus dicari kurangnya berapa dibagi 2 gitu. Oh ya, sama, ini sama persis, itu sama persis. Sama persis. Iya. Ini cuma pindah ruas lagi nanti ke sana. Sama kok. Gitu. Tapi emang di sini berarti kalian harus ngitung ya. Ini kebetulan angkanya kurang bagus aja, ada koma-komanya. Jadi kalian harus ngitungnya agak lumayan gitu. Tapi harusnya kalau di UTBK besok angkanya nggak akan jelek-jelek sih. Harusnya angka yang akan sederhana. Gitu. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sih kalau Akang lihat nggak terlalu banyak yang bermasalah. Harusnya kalian udah ingat ya, ini soalnya rata-rata gabungan tuh sering banget muncul. Jadi kalau bisa kalian dipahami dengan baik gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Nggak ada nih, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, yuk next. Nah, ini tadi nomor 3, ini kan sebenarnya sama ya, rata-rata gabungan. Tapi malah banyak yang salah. Aku juga bingung nomor 3. Nomor 3, nilai rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A, dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, maka rata-ratanya adalah X bar. Jika X bar A dibanding X bar B sama dengan 10 dibanding 9, dan X bar dibanding X bar B sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyak siswa di kelas A dan B adalah, kayak kita pakai rata-rata gabungan seperti biasa ya, kayak tadi, berarti X bar itu sama dengan NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B dibagi sama NA ditambah NB, kayak gitu. Oke, ini tinggal kalian masukin X barnya. Oh, di sini kita baru tahu X bar dibanding sama X bar B-nya ya, 85 sama ini. Oke, nah di sini kita cari dulu X bar A-nya. Kan di situ kita punya X bar dibanding X bar B itu sama dengan 85/81, kayak gitu. Berarti dari sini kita dapat bentar. Oh ya, oke deh, itu satu lagi yang tadi, X bar A dibanding X bar B itu sama dengan 10/9. Nah, dari sini kita cari X bar B-nya. X bar B itu sama dengan, jadi kita dapat X bar B itu sama dengan, tinggal kali silang. Berarti 9/10 dikali X bar A, kayak gitu. Nah, ini kalian substitusiin ke bagian bawah sini. Berarti kita dapat X bar dibanding X bar B itu 9/10 dikali X bar A sama dengan 85/81. Nggak usah gini ya harusnya ya. Kok langsung aja? Berarti gini bisa, Deng? Nggak usah, Deng. Nggak usah gini, nggak usah langsung aja. Kita bisa. Nggak usah. Nah, oke, gini aja deh langsung. Kita gini deh. Oke. Nggak usah deh. Kita langsung anggap aja. Oke, di situ kan kita dapat X bar gabungan dibanding X bar B itu 85/81. Berarti kita langsung anggap aja bahwa X bar B itu adalah 81 dan X bar itu adalah 85. Nah, kan tadi kita udah dapat X bar A dibanding X bar B adalah 10/9. Berarti untuk nyari X bar A-nya, X bar A sama dengan 10/9 dikali X bar B. X bar B-nya adalah 81. Coret, ini 9, berarti X bar A-nya adalah sama dengan 90. Nah, udah dapat X bar A, X bar B, sama X bar, masukin ke rumus yang di awal ini, rumus yang rata-rata gabungan. Berarti X bar-nya adalah 85, sama dengan NA-nya kita belum tahu, dikali X bar A-nya adalah 90, ditambah NB-nya kita belum tahu, dikali X bar B-nya adalah 81, dibagi NA, NB. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadinya kita punya 85 NA ditambah 85 NB sama dengan 90 NA ditambah 81 NB. Nah, yang NA dikumpulin sama NA, yang NB dikumpulin sama NB. Berarti yang 85 NA-nya pindah ke kanan, 81 NB-nya pindah ke kiri. Kita dapat 4 NB sama dengan 5 NA. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan banyak siswa di A dan B. Berarti kita cari NA dibanding NB, berarti kita dapat adalah 4/5. Gitu. Gimana? Bingung? Bingung nggak? Bingung, Kang. Bingung. Bingung. Ini sebenarnya sama kayak tadi, pakai rata-rata gabungan yang kayak nomor 2, persis. Nah, kalau misalkan kalian bingung, di sini Akang mau ini deh, kasih cara cepetnya kayak gini. Tapi di sini cara cepetnya, syaratnya kalian harus bisa cari NA-nya dulu. Ini untuk yang di sini udah paham belum? Nyari NA-nya dulu sampai sini, sampai 90 ini paham nggak? Yang sampai NA-nya dulu, sampai sini paham nggak?
Ya. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita gini cara ngerjainnya. Sekarang ini adalah A, terus ini adalah B, terus ini adalah yang gabungannya. Gabungan akan tulisnya adalah G gitu. Kan A-nya itu adalah 90, B-nya itu adalah 81, terus gabungannya adalah 85. Yang ditanyakan itu adalah NA dibagi NB, berarti A dibanding B. Nah, gampangannya adalah ini. Kalau kalian nyari A, ini kan atasnya A, berarti yang kita lihat yang B. Besar dikurangi kecil dibandingin ke G-nya. Berarti G dikurangi B. G kurangi B berapa? 85, 81? 4. Terus kalau kita mau nyari yang B, kita lihatnya yang A-nya. A sama G lebih besar yang mana? A. A kurangi G-nya berapa? 5. Selesai. Gitu. Wow. Tapi kalian harus tahu A-nya dulu ya. Nanti. Harus tahu A-nya dulu. Kalau udah tahu A-nya kayak gitu. Nah, gini nih kalau besok kalian dapat soal kayak gini, itu bisa pakai kayak gini. Tapi hati-hati ya, kalau kita lihat A, kalau kita mau nyari A, berarti kita lihatnya yang B. Kalau yang B, kita lihatnya yang A, kayak gitu. Terus di sini harus positif ya, jangan yang negatif. Jadi kalau misalkan kayak gini, G sama B, kan besar yang G, berarti nanti jadinya G dikurangi B. Kalau A sama G besaran A, berarti A kurangi G. Pokoknya besar kurangi kecil aja, kayak gitu. Ini adalah cara cepatnya. Nanti di selanjutnya ada lagi di post-test, soalnya perbandingan gini, jadi kalian bisa manfaatkan soal cara yang ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor 3 ini akan kasih 2, cara yang cepatnya sama cara yang matematisnya. Kalau kalian sudah paham pakai cara cepatnya, kalian bolehlah pakai cara cepatnya yang ini ya. Gitu. Biar lebih enak, biar lebih cepat ngerjainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Oke, kalau nggak ada kita next ke nomor 4. Nah, ini loh nomor 4 tuh termasuk susah tapi kalian bisa ngerjainnya. Mungkin ada cara cepat, mungkin kalian ngerjainnya atau ngotratnya emang panjang? Pas nomor 4. Panjang kan? Oke. Ingat rumus varians. Rumus varians apa rumus varians? S kuadrat sama dengan apa? Sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Kayak gini. Ini adalah rumus varians. Nah, kita manfaatkan ini. Nah, di sini kan kita udah punya informasi rata-ratanya adalah 5. Kita manfaatkan dulu untuk mencari persamaannya. Oke, yang pertama. Kan kita udah tahu rata-rata itu sama dengan dijumlahin semua ya datanya ya. Ini dijumlahin berapa berarti? 5 dikali 3. 45. 45 ya. 45. Ditambah A tambah B. B. Bagi sama 5. Rata-rata, kok 5? 10, sorry. 10. 50. Rata-ratanya adalah 5 gitu kan ya. Berarti dari sini kita dapat 45 ditambah A tambah B itu sama dengan 50. Berarti A ditambah B-nya sama dengan 5. Nah, A ditambah B-nya sama dengan 5. Berarti itu kalau kalian coba-coba, itu kan berarti bisa 1,4, bisa 4,1, bisa 2,3, bisa 3,2. Kayak gitu ya. Nah, kalau pakai 1,4 ada 4. Kalau 2,3 ada 6. Nah, kita berarti nggak bisa coba-coba ya, harus dicek lagi. Kayak gitu. Nah, terus kita cek untuk menentukan itu, kita pakai yang data varians. Varians rumusnya itu ya. Berarti dari situ kita dapat 13/5 sama dengan variansnya berarti kan dari situ kita dapat, paham nggak maksudnya? XI dikurangi X bar. Paham nggak? Paham nggak? Kalian kan tadi banyak yang benar ini. Gimana coba? XI dikurangi X bar itu maksudnya gimana? XI itu maksudnya apa XI? Halo guys.
XI itu maksudnya apa XI? Hmm? XI itu maksudnya apa XI? Bilangannya bukan. Iya ya, data keberapa kayak gitu. Nah, berarti dari sini ya udah data pertama kan A, berarti kita dapat A dikurangi rata-ratanya kan 5, berarti 5 kuadrat ditambah B dikurangi 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 5 kuadrat. Ini pokoknya terus aja seterusnya sampai kalian tambahkan sampai 6 dikurangi 5 kuadrat dibagi sama N-nya adalah 10. Kayak gitu. Nah, nanti kalian akan dapat 13/5 itu sama dengan ini A dikurangi 5 kuadrat, ini kita jabarin. Jadinya A kuadrat dikurangi 10A tambah 25. Yang ini B minus 5-nya juga kita jabarin. Jadi B kuadrat dikurangi 10B ditambah 25. Terus yang ini kan 0. Terus ditambah 3 dikurangi 5, kan 2, dikuadratin 4. Ditambah, yang 7 juga sama, itu adalah 4. Ditambah, ini 5 dikurangi 6 kan 1, dikuadratin 1, terus ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Terus dibagi sama 10. Ini berarti kita coret, tinggal 2. Kali silang ke sana 26. Pada sini kita dapat 26 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 10A dikurangi 10B ditambah, ini 25 ditambah 25 adalah 50 ditambah 14. Berarti 60, berarti 16 kan 64. 64, bener kan ya? 25 tambah 25, 50. Ditambah 63, sorry, 63 ya. 63. Nah, ini 63-nya pindah ruas ke sana. Berarti kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi. Ini 10A, ininya bisa kita keluarin, minus 10, jadinya tinggal A ditambah B sama dengan 26 dikurangi 63 berapa? 26 dikurangi 63. 37. Minus 37. Nah, di sini kita udah punya A tambah B itu berapa? 5. Tinggal masukin. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 50 sama dengan 37. Berarti kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 50-nya pindah ke sana. Ini minus ya. Berarti adalah 23. Kayak gitu. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa kita jabarin. Jadinya adalah A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB sama dengan 23. A tambah B-nya kan 5, berarti 25. Dikurangi 2AB sama dengan 23. Nah, jadinya mau. Kok jadinya 1 hasilnya? Akang salah ngotret nggak? Ngitung nggak? Akang salah ngitung nggak? Tadi itu 60. Ini 50. Oh, ini tuh 13, sorry. 50 itu 13. 13, ini 13. Oke, 13. Berarti pindah ruas ke sana ya. Berarti dari sini kita dapat 2AB sama dengan berapa itu? 25 kurangi 13. 12. Berarti AB-nya sama dengan 6. Gitu. Oke, tapi tadi cara pertamanya kalian coba-coba dulu ini ya, yang di sini ya. Kalau kalian udah dapat A tambah B-nya sama dengan 5, kalian bisa coba-coba. Kalau misalkan di sini misalkan nggak ada option 6, berarti kalian pasti jawabannya adalah yang 4, kayak gitu. 4. Tapi kalau misalkan ada dua-duanya gini, ya mau nggak mau harus dicek, kayak gitu. Nah, ini soalnya panjang, tapi kalian benar semua kok. Cara ngerjainnya gimana? Mungkin ada cara yang lebih cepat mungkin? Ada cara yang mungkin yang lebih cepat kalau kalian menemukannya. Aku mau nanya. Ya, silahkan. Itu 13 dari mana? 13 yang mana? Yang itu ya. Yang ini? Nah, ya. Itu, ini. 50-nya pindah ruas ke kanan.
Jadi 50 dikurangi 37, itu 13. Oh, iya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 4. Oke. Kalau nggak ada, kita next nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini kayak susah, tapi padahal gampang. Oke, sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 25 dan jangkauan 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauannya 5. Ditanyakan nilai 2A ditambah 5B-nya berapa. Oke, di sini akan kasih catatan. Kalau sekumpulan bilangan, itu misalkan masing-masing anggotanya itu ditambah, misalkan ditambah atau dikurang, ini akan mengefek kepada yang berefek, yang mengefek ya, ini tuh cuma pada rata-ratanya, median, sama modus. Kayak gitu. Tapi jangkauannya nggak berubah. Tapi kalau dibagi, kayak gitu, nah ini yang mengefek itu pada semuanya. Semuanya. Kayak gitu. Nah, dengan berdasarkan ini, kita bisa langsung cari. Oke, ini kan kita udah tahu rata-rata awalnya adalah 25. Nah, berarti rata-rata baru kita udah tahu 15. Berarti rata-rata baru itu sama dengan rata-rata lama, terus dia apa? Dikurangi A, dibagi B, langsung aja kayak gitu. Terus yang jangkauan kan kita udah tahu 10. Terus masing-masing dikurangi A. Tapi ingat, kalau ditambah sama dikurang, itu jangkauannya nggak berubah. Berarti di sini jangkauannya tetap jangkauan yang lama. Jangkauan lama, nah, kalau dibagi kan ngefek ke semuanya. Berarti dibagi sama B. Nah, di sini jangkauan baru, kan kita udah tahu jangkauan barunya adalah 5. Jangkauan lamanya adalah 10. Nah, dibagi B, berarti dari sini kita dapat B-nya sama dengan 2. Nah, terus kita masukin ke sini. Rata-rata baru itu adalah 15. Sama dengan rata-rata lama itu adalah 25. Dikurangi A, dibagi B-nya adalah 2. Kali silang. 30 sama dengan 25 dikurangi A. A-nya sama dengan dikurangi A. Nah, minus 5. A-nya. Oh, minus 5 ya. A-nya adalah minus 5. Ah, kok minus 5 ya? Atau benar emang minus 5? Ya udahlah, kita cek dulu. Oke, kita udah dapat A sama B-nya. Ya udah, tinggal masukin ke sana. 2A ditambah 5B. 2A berarti minus 10 ditambah 5B 10. Nah, jadi 0. Kok kayaknya semalam nggak gini ngotretnya? Coba. Akang salah nggak? Jawabannya 5 kan, Kang? Harusnya. Coba bentar. Ini salah nggak ngotretnya? 15 sama dengan 25 dikurangi A dibagi. Kan itu kali, Ang. Dikali, Kang. Mana sih? Min A. Min A sama dengan min 5. Jadi A sama 5. Terus? Kalau 2A-nya gimana itu? Dikali kan? Minus 10 kan? Iya, itu minus. Minus kali minus positif kan? Hah? Mana sih? 2A bukan. Ini tuh 2A kan? Oh iya. Kan? Sebentar. Ada salah ngotret nggak? Rata-rata 25, 10 dibagi B itu sama dengan 5. Berarti B-nya 2. Oke, masuk dapat B-nya 2. Rata-rata barunya 15. 15. Bener nggak sih ngotretnya? Bener kan? 30, 25 dikurangi A. A-nya minus 5. A-nya minus 5. Terus? Min A kali. Ya kan min A kalau misalkan bilang jadi min A-nya sama dengan 5. Berarti A-nya kan minus 5. Ya kan? Sebentar.
Akang cek dulu. Hmm. Kok salah kontraknya? Bentar, Akang cek dulu. Kok salah? Wah, kok lupa Akang? Bentar, Akang cekin dulu. Kok salah? Kok salah? Kok salah? Apakah salah angka Akang masukinnya? Dikurangi A dibagi B. Bener kok. Sebentar ya, Akang cari dulu soal aslinya. Apakah Akang salah masukinnya salah? Takutnya Akang masukin soalnya salah. Terus jadi ada isinya. Jangan-jangan Ya, minus. sama kamu, bukan. Gak tahu cari. Iya. Mana sih soal aslinya? Bentar ya. Kok Akang blunder gini sih tumben? Nah, ini nih. Oke, rata-rata tindakan jangkauannya halus berarti A benar, B-nya itu 2. 15B tambah A. 30 A-nya dari mana, Kang? Hah? 30 ini kan 30 dari dari mana? 15 kali 2. Hmm. 15B ditambah A. Nah, B-nya tuh 2, benar. B-nya 2, A-nya? Ah elah. A-nya mana sih? Jawabannya 5. Ih. Bentar. 15B. Oh, ini tuh 15. Yang ditanyakan apa sih? Bentar. Bener kok. Nah. Ya bilangan dikurangi A dibagi dengan B. Dibagi dengan B. Baru. Soalnya rata-rata 15 dan jangkauan 5. Ini udah bener. Terus. B-nya 2. Udah B-nya. Jika data lama jangkauannya 10, lalu setiap data dikurangi A dan B, maka jangkauan barunya adalah 5. Berarti B-nya 2. B-nya 2 udah benar. B-nya sama dengan 2. 15B ditambah 2. Kang Tommy. Kenapa? Ada salah ngotrat nggak? Enggak apa-apa. Lucu. Bentar. Kan udah benar. Nah sih. Berarti optionnya Kang yang salah. Enggak, tapi harusnya jawabannya 5 kok. Tapi bentar. Ini kan akan ngambil dari soal dari internet. Apakah ini soal yang salah atau siapanya yang salah? Ini benar kan? Hitungnya akan benar kan? Bentar, akan bentar. Aduh, ini persoalan. Kakaknya belum sarapan. Soalnya B-nya sama dengan 2, udah bener toh B-nya 2. Oke, 2. 20 kali 15 kali 2 itu 30 sama dengan 25 dikurangi A. Berarti A-nya tuh minus 5. Bener. Minus 5 kali 2 minus 10. Minus 10 tambah 10, 0 dong jawabannya. Ah elah. Oke, jawabannya kayaknya 0 deh. Coba nanti akan cek lagi ya. Berarti 2A tambah 5B-nya sama dengan 0 dong. 0 dong. Tapi optionnya di kuncinya kok 5. Ini dapat dari mana sih sebenarnya? Oh, pantas saja salah. Ya udah nanti akan koreksi lagi lah. Oke deh, paling sampai sini dulu aja. Nomor 6-nya nggak kebahas karena waktunya udah tinggal 8 menit lagi. Ya udah ya. Kita langsung post test aja ya. Ya ampun, kok bisa salah? Oh, nggak dibahas. Oke, kalau mau dibahas, cepet aja ya. Ini kayaknya cepet atau lama ya? Akan kayaknya agak panjang. Batir. Oke, rata-rata 3 bilangan adalah 10. Lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Berarti rata-rata itu sama dengan, misalkan ya 3 bilangan itu adalah A, B, C gitu. Berarti rata-ratanya adalah A ditambah 10, karena lebihnya dari bilangan terkecil. Dan rata-rata itu 8 kurangnya dibanding bilangan terbesar. Berarti C dikurangi 8. Jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, berarti kalau dari sini mediannya 14, berarti apanya yang 14? Kita dapat B-nya sama dengan 14. Udah ya, dapat B-nya 14. Nah, ditanyakan pernyataan itu. Kita manfaatkan satu-satu pernyataan ini. Ini sama ini. Oke, berarti dari sini pertama kita pakai yang A dulu.
Berarti rata-rata itu kan sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 3. Kita udah tahu rata-ratanya itu adalah A ditambah 10 sama dengan A tambah B-nya itu 14, tambah C-nya itu adalah, C-nya kita belum tahu, dibagi sama 3. Berarti di sini kita dapat 3 kali silang, 3A tambah 30 sama dengan A ditambah C sama dengan ditambah 14. Ini kita pindah ruas ke kiri aja semuanya, atau ke kanan deh. Berarti dari sini kita dapat minus 2A ditambah ditambah C sama dengan 16. Ini pernyataan yang pertama. Terus pernyataan yang kedua, kita pakai pernyataan yang satunya lagi. Berarti X bar itu adalah C dikurangi 8 sama dengan A ditambah 14 ditambah C dibagi 3. Kali silang, 3C dikurangi 24 sama dengan A tambah 14 tambah C. Pindah ruas ke kanan aja, 24-nya pindah ke kanan. Jadi kita dapat 3, berarti dapat minus A ditambah 2C sama dengan 38. Nah, di sini kita pakai SPLDV. Kayak gitu, SPLDV. Nah, di sini akan kaliin 2 aja deh yang ke sini deh. Berarti kita dapat minus, yang ini dikali 2 ya. Terus pindah ke bawahnya sini. Kita dapat minus 4A ditambah 2C sama dengan 32. Dikurang. Berarti dari sini kita dapat 3A sama dengan 6. A-nya sama dengan 2. Kita dapat A-nya sama dengan 2. Nah, masukin ke sini. Bebas deh mau masukin pernyataan pertama atau kedua, bebas. Masukin, Akang pilih yang sini aja biar kecil. Ini pindah ke sana. Berarti kita dapat jadinya minus 4 ditambah C sama dengan 16. Berarti C-nya sama dengan 20. Nah, kita udah dapat A, B, sama C-nya. Kita manfaatkan satu-satu pernyataan ini. Yang pertama, jangkauannya adalah 18. Benar atau salah? Jangkauan itu terbesar dikurangi terkecil. Berarti C dikurangi A. C-nya 20, A-nya 2. Berarti 18. Oke, berarti 1 benar. Kalau 1 udah benar, otomatis 3 pasti sudah benar juga. Nah, ini kan tinggal 2 sama 4. Nah, yang kita cek yang mana? 2 atau 4? Ngeceknya yang 4 aja, kayak gitu. Nah, kita cek simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Berarti dari sini kan kita udah dapat ya, ABC-nya itu adalah 2,14,20. Rata-ratanya adalah berarti 12. Kita masukin ke sini. Berarti 2 dikurangi 12 adalah 10. Ditambah, sorry ini ada sigmanya. Tambah 14 dikurangi 12 adalah 2. Ditambah 20 dikurangi 12 adalah 8. Dibagi 3. Nah, ini adalah berapa? 20/3. Nah, karena kita udah dapat 1, 3, sama 4-nya benar. Berarti jawabannya adalah semua benar. Gitu. Untuk nomor 6. Nomor 6 memang agak lebih panjang. Jadi, tapi nggak lebih panjang daripada yang tadi, nomor 2 sebenarnya. Oke. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, tinggal 3 menit lagi. Kita post test yuk. Sorry loh, ini Akang jadi keburu-buru karena gara-gara tadi itu soal yang tadi. Gak Kenapa apa-apa, bisa? Kang. Kenapa tadi tiba-tiba kok kuncinya salah? Oke, yuk mulai yuk. Silahkan join. Akang share ininya dulu deh, linknya. Kang, biar link langsung Iya itu ini. sih nggak pakai ini. Itu mana ya berarti ya? Kalau mulai dari sana berarti yang mana yang harus di-share? Ini ya, or via share, via apa tapi? Oh, ini yang di linknya ya. Oke, Akang ini deh. Biar nggak usah masukin kode ya. Iya, langsung pencet yang angka itu. Yang paling bawah. Oke, thank you. Yuk.
Akang sambil ngitung yang tadi lagi. Kenapa ya? Oke, Trinita sudah. Oke, dia Siti Hajar udah. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kurang 2 lagi. Biasa Nuzula sama siapa? Sama Dea ya. Oh, dia udah. Dia sama dia. Oke, kok bisa sih salah itu? Oke, dia udah, tinggal Nuzula. Kayaknya 2. Ketemu salahnya, ya ampun. Gimana tuh, Kang? Kayaknya di soalnya ini tuh ini ngaco gitu, bilangnya soalnya dikurangi tapi pas pembahasannya ditambah. Pantesan beda. Ah elah. Yaudah nanti Akang benerin deh. Nanti Akang cek lagi di jawaban kalian. Nanti Akang benerin semua karena emang nggak ada di option. Silahkan Nuzula. Oke, udah 11.30. Nanti kalau udah selesai kalian tetap kerjain aja. Soalnya ada 6. Nanti kalau ada yang nggak ada isinya lagi, akan benerin lagi lah. Belum mulai, Kang. Nuzula belum join sih, tapi udah ya kita mulai aja ya. Nuzula nanti bisa, udah Maya. Sip, selamat mengerjakan. Akang tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesel banget lah ya. PS1 udah post test, Miss. Miss Firda. Belum mulai.
Belum mulai? Iya, udah dikirim link kuisisnya, tapi belum Ini udah mulai. mulai teh. Oh, udah mulai. Ya baru mulai. Oke. Bergerak ya. Oke, pembelajarannya udah selesai ya. Sekarang persiapan sholat zuhur dan yang sedang tidak saum, jangan lupa mengisi energi dengan makan siang. Halo Teh Yang lagi Debbie. saum boleh rebahan, tapi jangan kebablasan. Oke, terima kasih. Silahkan keluar masing-masing atau saya yang keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.